komentar-komentar yang ada di media sosial itu adalah kita tidak pernah menang sejak tahun 96. Kita hanya finalis, finalis, finalis dan selalu kalah, selalu kalah. Nah, legacy kekalahan ini yang ditinggalkan itu begitu sangat tidak menyenangkan ya untuk kita bahas ya teman-teman. Karena ya kita tidak pernah meraih trofi juara dan hanya menjadi pelengkap final saja begitu menurut saya. Ketika meninggalkan Indonesia, ada legacy yang Anda tinggalkan, ada cerita yang Anda tinggalkan untuk mungkin 10-20 tahun ke depan itu bisa kemudian diungkit kembali bahwasanya ada seorang pelatih dari Korea Selatan yang mencoba untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia dan berhasil. Seperti itu. Itu adalah sejarah yang akan sangat penting di 20 tahun ke depan. Jadi apa artinya Anda bisa membawa ke final saja tapi kemudian tidak bisa memenangkan pertandingan begitu atau tidak bisa mengangkat trofi? Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang terbaik dari seluruh channel yang suka memberitakan berita-berita hoax, channel yang terbaik dari channel yang provokatif, rasis dan hal-hal yang buruk lainnya. Hari ini seperti biasa, saya selalu ingin mengatakan bahwasanya mari kita membicarakan hitam putihnya dunia sepak bola karena hal ini akan menambah literasi, menambah wawasan, tentu semata-mata karena hanya kita ingin memberikan edukasi begitu terhadap seluruh pecinta timnas Indonesia. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk terus berperilaku baik, jangan memaksakan pendapat dan jangan menyerang orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Nah, kali ini teman-teman saya ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan atau pandangan-pandangan saya dari sisi saya begitu terkait dengan Piala AFF atau sekarang disebut dengan Asian Cup. Kita tahu bahwa Sintayong atau STY sudah memberikan pernyataan bahwasanya di Piala AFF besok itu atau di Asian Cup itu akan membawa timnas U23 untuk melakoni beberapa pertandingan di grup B kebetulan Indonesia. Seiring dengan itu karena memang tentu sudah ada komunikasi ya dengan federasi begitu, dalam hal ini Erick Thohir dan para pengurus-pengurus yang lain bahwasanya Sintayong dibebaskan untuk memilih siapa saja yang akan dibawa untuk ke Piala AFF ini. Dan apapun yang dipilih oleh Sintayong, begitu teman-teman, ini adalah pilihan terbaik sebetulnya menurut saya karena kita tahu bahwa turnamen di Asian Cup ini adalah turnamen yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan FIFA. Jadi agendanya itu tidak di bawah FIFA. Jadi tidak menutup kemungkinan Sintayong sudah berpikir bahwa untuk memanggil pemain yang berkompetisi di Eropa itu pasti sangat sulit. Ya, begitu. Oleh karena itu pilihan untuk membawa pemain U23 atau U22 ini adalah pilihan yang sangat tepat. Tidak berarti memilih pemain yang minim pengalaman di turnamen Asian Cup ini, itu tidak berarti Sintayong lagi-lagi ingin bereksperimen. Piala AFF ini bukan piala yang prestisius teman-teman, tidak seperti itu. Memang tidak ada pilihan buat Sintayong untuk
memilih timnas senior karena kita tahu timnas senior kita itu sedang bermain di Eropa. Kita tahu bahwa pemain U22 ini diproyeksikan untuk Piala Asia di Arab nantinya begitu teman-teman ya. Jadi ya memang juga tidak ada salahnya diberikan jam terbang. Tetapi saya sih berharap Sintayong mengcombine di situ teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa turnamen di Asian Cup ini kita tidak pernah menang sejak tahun 1996 ya teman-teman ya. Meskipun kita selalu menjadi finalis ya, tapi bukan itu yang menjadi persoalan pentingnya. Kalau kita berkali-kali, berpuluh-puluh kali jadi finalis, jadi semifinalis, lalu kemudian tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tidak angkat trofi, jadi tidak ada legacy yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Seperti sekarang ini. Nah, ketika Piala Asian Cup lagi kemudian digelar, maka komentar-komentar yang ada di media sosial itu adalah kita tidak pernah menang sejak tahun 96. Kita hanya finalis, dan selalu kalah. Nah, legacy kekalahan ini yang ditinggalkan itu begitu sangat tidak menyenangkan ya untuk kita bahas ya teman-teman. Karena ya kita tidak pernah meraih trofi juara dan hanya menjadi pelengkap final saja begitu menurut saya teman-teman. Jadi menurut saya ini penting untuk kita memperlihatkan eksistensi kita bahwasanya sekalipun kita tanpa pemain senior kita bisa bersaing dengan tim-tim Asia Tenggara yang tim seniornya besok akan full tim diturunkan seperti halnya Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam. Mereka semuanya adalah tim-tim terkuat terbaik mereka diturunkan di Piala AFF ini dan sama sekali lagi-lagi Sintayong mungkin agak sedikit bisa berlega atau mungkin bisa bersantai ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari wartawan seperti halnya akan membawa timnas Indonesia ke ke final begitu dan tidak hanya harus ke final Bang STY atau Mr. STY begitu harus menjadi juara karena kita berharap kita melengkapi prestasi kita atau Anda mungkin juga berharap ketika meninggalkan Indonesia ada legacy yang Anda tinggalkan, ada cerita yang Anda tinggalkan untuk mungkin 10-20 tahun ke depan itu bisa kemudian diungkit kembali bahwasanya ada seorang pelatih dari Korea Selatan yang mencoba untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia dan berhasil. Seperti itu. Itu adalah sejarah yang akan sangat penting di 20 tahun ke depan begitu. Jadi apa artinya Anda bisa membawa ke final saja tapi kemudian tidak bisa memenangkan pertandingan begitu atau tidak bisa mengangkat trofi? Nggak ada artinya menurut saya. Nah, karena itu Anda harus bisa memenangkan ini dan jangan pernah berkata bahwa ini adalah atau mungkin sebagian netizen di luar sana bahwa level ini levelnya rendah, kita tidak perlu bermain dengan dengan full tim senior. Ya, saya pikir kalau misalnya kita mampu memanggil pemain-pemain itu bermain di piala ini ya, kita pun akan memainkan. Tetapi Erick Thohir dan Sintayong sudah memikirkan itu, makanya dia memilih pemain U23 atau 23 ini untuk dibawa ke piala AFF teman-teman dan
Sintayong percaya diri memang bisa membawa Indonesia ke final begitu, dan patut kita tunggu teman-teman ya. Nah, kita semua berharap karena bermain dengan Vietnam atau bermain dengan Filipina atau Laos dan Myanmar begitu, ini adalah peluang Indonesia untuk betul-betul bisa menepati janji Sintayong, karena grup B ini juga bukanlah grup yang luar biasa baiknya. Paling-paling hanya Vietnam saja yang butuh kerja yang luar biasa, sementara Filipina, Laos, dan Myanmar nanti itu juga bukanlah tim yang yang sulit untuk ditaklukkan Indonesia. Jadi saya pikir sangat realistis kalau Sintayong kemudian menganggap bahwa ini bisa membawa Indonesia ke final. Hanya di grup A kita lihat di situ persaingannya sangat ketat. Ada Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Dan terutama Thailand, Malaysia, Singapura ini level sepak bolanya memang juga sudah agak meningkat. Jadi kita berada di grup E relatif lebih ringan. Dan mungkin nanti bisalah pemain-pemain seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka bisa dimainkan, ada Raihan, ada Arkan Fikri, kemudian ada Ferrari. Ini adalah pemain-pemain bagus teman-teman ya, apalagi kalau dikombinasi dengan Marcelino, ya kalau bisa. Kemudian Jordi Amat, boleh dong. Jordi Amat kan kita tahu Asian Cup di pertandingan itu digelarnya kan tanggal 8 Desember sama 5 Januari. Nah, Jordi Amat kan Liga Malaysia kan sudah libur ya di 8 Desember itu. Kemudian Liga Amerika juga Martin Paes itu juga bisa dipanggil teman-teman ya untuk memperkuat tim Indonesia. Jadi bisa saja kemudian Sintayong mengkombinasi seperti yang saya katakan tadi, itu juga menambah semangat pemain-pemain muda nantinya begitu. Nah, sekali lagi Indonesia tidak boleh membiarkan Piala AFF ini lewat seperti di tahun-tahun sebelumnya, hanya final dan final saja gitu. Kita harus meraih trofi di sana agar bisa meninggalkan legacy yang bisa diturunkan atau bisa diperbincangkan di 20 tahun ke depan oleh anak cucu kita. Oleh karena itu kita berharap Indonesia nantinya akan moncer bermain di Piala AFF. Patut kita tunggu teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, ada yang lupa bahwa Kevin Dix hari ini itu sudah Kemenpora dan komisi-komisi yang membawahi bidang hukum di DPR sana sedang memperbincangkan pemain Copenhagen ini, teman-teman, agar supaya dipercepat proses naturalisasinya begitu. Dan di dalam beberapa kesempatan Sekjen PSSI Yunus Sanusi maupun Kemenpora Pak Dito itu menjelaskan bahwasanya kita sekarang mencoba untuk kebut supaya Kevin Dix ini bisa bermain di pada saat melawan Arab Saudi. Tapi kemudian wartawan masih mengejar nih, apakah tidak bisa bermain pada saat nanti bermain dengan Jepang, karena selisih antara Jepang dan Arab Saudi kita itu hanya 4 hari. Apakah tidak bisa 4 hari itu dikebut kemudian bisa Kevin Dix bermain di pada saat melawan Jepang begitu teman-teman. Dan semuanya akan diusahakan begitu, dan kita berharap
betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Dan di dalam ada satu yang menarik teman-teman, karena kita tahu ada salah satu anggota DPR yang juga seorang pelawak yang memberi dukungan kepada timnas Indonesia saat ini, dan bahkan karena memang dia backgroundnya sebagai orang pelawak, lalu kemudian memberikan pantun-pantun sebagai simbol untuk penyemangat sepak bola kita, supaya kita mesti harus tingkatkan terus agar kemudian kita menjadi negara yang bisa disegani di jalur sepak bolanya dan bisa bermain di Piala Dunia. Itu menurut seorang pelawak, Denny Cagur, teman-teman, yang sekarang juga menjadi anggota DPR yang berhasil mengetuk hati para pemilihnya di pemilihan legislatif beberapa bulan yang lalu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.